Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Sebelum kita mulai, siapkan dulu alat tulisnya ya. Dan jangan lupa untuk membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu diharapkan Ananda semuanya dapat menentukan dan menyelesaikan masalah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan dan dapat menentukan dan menyelesaikan masalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan. Mari simak video pembelajaran berikut ini. Tahukah kamu apakah itu KPK dan apakah itu FPB? Ya, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil. Kemudian, apa sih itu FPB? Ya, FPB atau faktor persekutuan terkecil adalah faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Ya, untuk membedakan KPK dan FPB, kita mempunyai kata kunci dalam rumus, yaitu untuk KPK adalah sesar, di mana C itu adalah semua, maksudnya semua kelipatannya kita tulis, dan SAR. SAR itu pangkatnya besar, kita pilih pangkat yang besar. Sedangkan untuk kata kunci dalam FPB yaitu sake, di mana sa itu adalah sama, kita pilih faktor yang sama. Kemudian ke-nya pilih pangkatnya kecil. Selain itu, dalam soal cerita kita juga punya kata kunci untuk membedakan mana KPK dan mana FPB. Ya, jadi kalau untuk KPK itu ada kata kunci bersama lagi, bersama-sama kembali, bertemu kembali. Nah, itu adalah kunci untuk menentukan KPK. Nah, sedangkan untuk kata kunci soal cerita untuk menentukan FPB itu ada kata sama banyak. Jadi kalau dalam soal cerita itu ada kata sama banyak, maka kita gunakan FPB. Baik, untuk contoh yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari 5 dan 10 dengan menggunakan pohon faktor. Ya, caranya kita tentukan dulu angka yang mau dicari. Karena di sini yang mau ditentukan atau yang dicari yaitu 5 dan 10, maka kita tulis 5 dan 10. Nah, karena 5 itu sudah merupakan bilangan prima, maka kita tidak bisa mencari lagi pohon faktornya. Cukup menulis 5 saja. Selanjutnya kita lihat ke angka ke bilangan 10. Nah, di 10 ini kan bukan termasuk bilangan prima ya, jadi kita tentukan pohon faktornya. 10 bisa kita bagi dengan bilangan prima terkecil atau tidak. Ya, bilangan prima terkecil itu kan 2, berarti coba kita bagi dengan 2. Nah, 10 dibagi dengan 2 berapa ya? Ya, 5. Maka sampai di situ sampai 5 aja, karena 5 itu sudah termasuk bilangan prima, maka kita berhenti sampai 5. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, kalau sudah ketemu pohon faktornya, kita bulatkan bilangan primanya. Kemudian kita tulis lagi faktorisasi primanya untuk 5, yaitu sama dengan 5 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena hanya 5 saja. 5-nya ada 1, jadi 5 pangkat 1. Dimana 5 pangkat 1 itu adalah sama dengan 5. Kemudian kita tulis faktorisasi prima dari 10 yaitu 2 dikali 5. Nah, dari faktorisasi ini kita masukkan ke dalam tabel supaya lebih mudah ya. Tabelnya seperti ini. Untuk tabel yang berisi 5 itu adalah ya, kita tulis sampingnya yang kolom berwarna ungu karena dia tidak ada 2, maka langsung
kita kosongkan dan langsung kita isi yang ke kolom warna hijau. Kemudian untuk yang 10 itu yaitu 2 dan 5. Kita tulis dalam kolom yang terpisah. Untuk 2 warna ungu dan 5 warna hijau. Nah, kalau sudah kita buatkan dalam tabel, barulah kita cari KPK-nya. KPK itu seperti yang sudah disampaikan di awal, kata kuncinya yaitu sesar, di mana C itu semua kelipatannya atau semua kolom yang kita tulis itu kita masukkan. Nah, di sini kan ada kolom 2 dan kolom 5, ya. Kolom yang berwarna ungu dan berwarna hijau. Nah, kita tulis semuanya itu. Kolom yang berwarna ungu di situ ada 2 dan kita kalikan dengan kolom yang berwarna hijau yaitu 5. Sudah menentukan C-nya yaitu semua, kemudian kita tentukan SAR yaitu pangkatnya besar. Karena di kolom yang berwarna ungu yaitu kolom 2 itu hanya ada 2, berarti kita tulis cukup kita tulis 2 saja. Kemudian dikalikan. Nah, kolom yang hijau itu kan masing-masing semuanya itu sama-sama 5. Jadi kita tulis 2 kali 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian kita cari FPB dan tulis kuncinya yaitu SAKE, di mana SA itu sama-sama punya. Jadi untuk bilangan 5 ada dan 10 juga ada. Kita lihat untuk yang kolom berwarna ungu yaitu kolom 2 itu hanya 10 saja yang punya, berarti tidak kita tulis. Nah, sedangkan yang kolom berwarna hijau itu kan mereka sama-sama punya yaitu 5, maka kita tulis 5. Jadi FPB-nya adalah 5. Dan untuk ke-nya yaitu pangkatnya kecil, berarti karena di situ pangkatnya semuanya 1, maka cukup kita tulis 5 saja. Jadi kesimpulannya yaitu KPK dari 5 dan 10 adalah 10, sedangkan FPB dari 5 dan 10 yaitu 5. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu tentukan KPK dan FPB dari 10 dan 12 dengan menggunakan pohon faktor. Ya, seperti yang sebelumnya kita tentukan dulu bilangannya yaitu bilangan 10 dan 12. Untuk 10 bisa kita carikan pohon faktornya yaitu kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Jadi 10 dibagi 2 sama sampingnya 5. Nah, karena 2 dan 5 ini sudah termasuk bilangan prima, maka cukup sampai di sini kita membuat pohon faktor untuk 10. Selanjutnya bilangan 12. Nah, 12 ini kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Berapa? Ya, 6. Nah, 6 ini karena bukan bilangan prima, jadi kita buat lagi pohon faktornya yaitu kita bagi dengan bagi 2 yaitu 2 dan 3. Kita tulis 2 dan 3. Selanjutnya kita lingkari bilangan primanya. Bilangan prima itu terletak di sisi paling luar. Selanjutnya kita tulis dalam bentuk faktorisasi prima. Untuk 10 yaitu sama dengan 2 dikali 5. Untuk 12 yaitu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. Kita tulis semua bilangan primanya ya. Kemudian sama dengan, nah karena 2-nya ini ada 2, maka kita tulis dalam bentuk pangkat. Jadi 2 pangkat 2. Kemudian dikalikan 3. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Untuk yang 10 kita isi kolom 2 dan kolom 5. Karena 10 itu tidak memiliki bilangan 3 ya. Jadi kolom untuk 3-nya kita stripkan saja. Kemudian 12 ini faktorisasi primanya kan 2 pangkat 2. Jadi kita isi yang di kolom 2 dan kolom 3 saja. Untuk kolom 5 karena tidak ada maka kita stripkan.
Selanjutnya, barulah kita cari KPK-nya. Jangan lupa kata kunci yang kita tulis supaya tidak lupa, yaitu sesar. C, yaitu semua. Maka semua kolom yang kita tulis, kolom 2, kolom 3, dan kolom 5. Jadi kita tulis 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya, SAR. Lihat pangkatnya yang paling besar. Di kolom hijau, kolom 2, itu yang ada pangkatnya kan 2 pangkat 2. Maka yang kita tulis adalah 2 pangkat 2. Kemudian kolom yang berwarna ungu itu kan hanya berisi 3 saja, berarti cukup kita tuliskan 3. Selanjutnya di sampingnya itu ada kolom yang berwarna merah. Karena di situ hanya ditulis 5 saja, tidak ada pangkatnya, maka cukup kita tulis 5. Nah, kalau sudah ketemu KPK-nya, barulah kita hitung. 2 pangkat 2 itu kan sama dengan 4. Kemudian 3-nya turun, 5-nya turun, jadi 4 dikali 3, 12, 12 dikali 5, 60. Ya. Selanjutnya kita cari FPB-nya. Jangan lupa kata kuncinya ditulis ya. Nah, sake, sa itu sama-sama punya. Jadi sama-sama terisi kolomnya. Untuk kolom 10 terisi ada di situ kolom terisi angka 2 dan 12 juga terisi 2 pangkat 2. Terisi kan kolom yang berwarna hijau. Nah, karena terisi semua maka kita tulis 2. Kemudian kita lihat kolom yang berwarna ungu. Di situ hanya 12 saja yang punya. 10 tidak ada. Maka tidak kita tulis. Kemudian kolom yang berwarna merah kita lihat. Di situ hanya di 10 saja yang punya, tapi 12 tidak punya. Karena tidak sama-sama punya, maka 5 tidak perlu ditulis. Jadi FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Jangan lupa kita beri kesimpulannya. Jadi KPK dari 10 dan 12 adalah 60. Dan FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Selanjutnya contoh yang ketiga, yaitu tentukan KPK dan FPB dari 10 dan 12 dengan menggunakan pohon faktor. Kemudian tulislah dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, ini caranya sama seperti cara yang kedua tadi, hanya saja penulisan di akhirnya itu kita tulis dalam bentuk faktorisasi prima. Nah, bagaimana? Yuk perhatikan dulu videonya ya. Ya, jadi faktorisasi prima itu adalah bentuk perkalian bilangan prima yang paling sederhana. Nah, di sini kita tentukan yang 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kok bukan yang 4 kali 3 kali 5? Kenapa? Karena 4 itu bukan bilangan prima. Nah, terus kenapa nggak 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5? Nah, kita pilih yang paling sederhana. Karena 2 dikali 2 itu 2 pangkat 2, maka langsung saja kita pilih yang 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Untuk yang FPB, nah di sini hanya ada 1, maka faktorisasi primanya yaitu 2.
Bagi tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Bagi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.